Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat infrastruktur komunikasi publik melalui integrasi keaktifan media sosial jajaran serta optimalisasi layanan call center 110. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan kehadiran Polri yang lebih cepat, responsif, dan adaptif dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Sari Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumsel terus memperkuat layanan publik melalui optimalisasi call center 110 dan integrasi media sosial sebagai upaya meningkatkan kecepatan respon terhadap masyarakat. Kegiatan ini disampaikan langsung oleh Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP dalam kegiatan analisa dan evaluasi bertempat di Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Samtana menegaskan bahwa transformasi digital Polri harus berjalan dengan seiring kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan analisa dan evaluasi atau ANEF yang berlangsung di Gedung Presisi Mapolda Sumatera Selatan pada 28 April 2026. Menurutnya layanan call center 110 merupakan garda terdepan dalam merespon laporan masyarakat secara cepat, akurat, dan tanpa dipungut biaya. Oleh karena itu, integrasi dengan media sosial dinilai penting untuk mempercepat alur informasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepolisian. Penguatan layanan ini merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, digitalisasi komunikasi publik juga sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan aparatur negara berbasis teknologi. Kehadiran call center 110 menjadi solusi cepat dalam menangani gangguan Kamtibmas, keadaan darurat, hingga berbagai kebutuhan pelayanan kepolisian lainnya. Sosialisasi layanan call center 110 akan terus diperluas melalui berbagai platform digital agar semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat. Dari Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen dalam mendukung penyelesaian masalah ketenaga kerjaan melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif pada peringatan May Day 2026. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Sari Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumsel menghadiri kegiatan sarasehan dan penyampaian aspirasi dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan serikat buruh. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SHM Hum, bersama Gubernur Sumatera Selatan dan unsur Forkompimda bertempat di Auditorium Graha Bina Praja. Kegiatan sarasehan dan penyampaian aspirasi buruh digelar di Graha Bina Praja yang dihadiri oleh Forkopimda, pemerintah daerah, dan perwakilan serikat buruh dari berbagai wilayah. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, terbuka, dan konstruktif kepada pemangku kebijakan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan perannya sebagai mitra yang mendukung percepatan penyelesaian masalah tanpa mengambil alih kewenangan lembaga terkait. Apabila terdapat kendala dalam mekanisme bipartit maupun tripartit, kepolisian siap memfasilitasi melalui DEX Ketenagakerjaan. Langkah ini merupakan bagian dari program Presisi Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Peringatan May Day yang berlangsung damai dan dialogis ini dinilai mampu memperkuat sinergi antara buruh, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Polisi juga mengapresiasi sikap buruh yang mengutamakan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Di informasi berikutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan Adibakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan sinergi Polri dalam memperkuat keamanan siber nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penganugerahan tanda penghargaan Adibakti Sanapati di Auditorium Roe Biono Kertopati, kantor BSSN Depok, Jawa Barat pada Rabu 6 Mei 2026. Penghargaan yang diberikan kepada Kapolri merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan sinergi Polri dalam memperkuat keamanan siber nasional. Pemberian penghargaan secara resmi dengan penyematan PIN, penyerahan trofi, dan piagam penghargaan dari Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita sangat bangga beliau berkenan dan mengapresiasi atas penghargaan yang kita lakukan karena sekali lagi kolaborasi itu sudah direktif dari Bapak Presiden. Dan itu harus kita wujudkan. Tidak ada lembaga yang paling hebat, yang ada adalah yang berkolaborasi. Sehingga efisien, efektif itu merupakan suatu mandat. Dan kita tidak bisa berjalan sendiri, dan melalui kolaborasi ini, melalui komitmen kita bersama, kami yakinkan kepada Bapak Kapolri bahwa di belakang Bapak ada kami BSSN yang membersamai. Dan kita BSSN jangan pernah ragu untuk melangkah bekerja, karena ada teman-teman kepolisian yang membersamai kita. Selain menerima penghargaan, Kapolri juga memberikan ceramah umum kepada taruna dan taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN, serta 1.000 staf dan pegawai BSSN RI terkait dengan tema transfer digital dan penguatan keamanan siber dan sandi Polri dalam mendukung keamanan negara serta kedaulatan nasional di era siber. Baru saja saya mendapatkan gelar tanda kehormatan Adibakti Senapati. Tentunya bagi saya ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa dan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita untuk bersama-sama Polri dan BSSN terus akan meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas, apalagi Bapak Presiden selalu menyampaikan kita harus bersatu, kita harus bersinergi menghadapi ancaman dan tantangan terhadap bangsa dan negara. Dan saya kira ruang cyber menjadi salah satu ancaman terbesar ke depan dan tentunya kita harus jaga bersama-sama dengan berbagai macam kegiatan. Kolaborasi, sinergisitas menjadi kunci sukses untuk kita menjaga kedaulatan di bidang keamanan cyber. Melalui penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong untuk memperkuat kolaborasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional khususnya di ruang siber. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Di Kepulauan Riau, pemirsa, Polda Kepulauan Riau melakukan pengawasan dan pengecekan daycare di Kota Batam guna cegah kekerasan terhadap anak. Dari hasil pengecekan dan pengawasan yang dilakukan, diketahui petugas daycare tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik bagi anak-anak. Dalam rangka memastikan perlindungan dan keselamatan anak, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 4 PPA bersama dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kota Batam, UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau, serta Dinas Pendidikan Kota Batam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengecekan terhadap tempat penitipan anak atau daycare di wilayah Kota Batam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubdit 4 di Treskrimum Polda Kepulauan Riau, Kompol Tri Prasetyo. Sebagai bentuk tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta respon terhadap perhatian publik terkait pengasuhan anak di fasilitas daycare. Dari hasil pengecekan dan pengawasan yang dilakukan, secara umum diketahui bahwa para petugas daycare tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik bagi anak-anak.
Anak-anak diasuh dengan pendekatan yang mengedepankan kasih sayang, pembinaan perilaku, serta stimulasi perkembangan sesuai dengan usia melalui kegiatan bermain edukatif, interaksi sosial, dan pengawasan yang intensif. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Nona Priscilia Ohei menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif dalam memastikan seluruh daycare di Kota Batam benar-benar aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Polda Kepulauan Riau juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara berkala serta memperkuat sinergi lintas instansi dalam perlindungan anak. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau juga menghimbau kepada para pengelola daycare agar senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi, standar operasional, serta aspek keamanan dan keselamatan anak. Kepada masyarakat juga dihimbau untuk aktif melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas melalui call center 110 yang aktif selama 24 jam maupun melalui aplikasi Polri Super Apps sebagai layanan pengaduan cepat dan terpadu. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.